Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Salam merdeka. Merdeka. Ya, saat ini kita akan mengadakan upacara dan sekaligus kebaktian syukur peringatan kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami haturkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena atas penyertaan dan pimpinanmu kami bangsa Indonesia boleh memasuki usia ke-76 tahun. Kami sadar ada banyak hal yang kami lalui, namun kami yakin dan percaya Tuhan ada dan selalu ada untuk kami. Di tengah situasi dan keadaan seperti ini pun, Tuhan tetap selalu ada untuk kami, menyertai, melindungi, dan menolong kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami juga akan memulai untuk memperingati hari kemerdekaan kami. Biarlah Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kami. Tuhan berkati jaringan yang kami pakai, sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati Ibu Pendeta Ana juga yang akan melayani dalam ibadah nanti. Tuhan berkati juga tim MIK, semua yang bertugas, Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dihimbau kepada kita semua, diharapkan untuk tidak menyalakan mikrofonnya selama upacara dan kebaktian berlangsung. Terima kasih. Kita akan mulai upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan
teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan bangsa kita Indonesia selama 76 tahun kemerdekaan tentu bukan perjalanan yang mudah dan mulus. Ada banyak tantangan dan rintangan yang menjadi bagian yang harus dijalani. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena atas tuntunan, perlindungan, dan pertolongannya, kita masih berdiri tegak dan tegar. Itu juga yang tentunya menjadi harapan dari para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Kini, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk dapat mengisi kemerdekaan ini dengan penuh semangat dan penuh kepastian. Mengheningkan cipta dimulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara nan gugur remaja diribaan bendera bela nusa
kau ku kenang wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Dengan penuh semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian dari adik kita Velosa dengan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Merah putih adalah bendera negeriku. Keberanian dan kegigihan, itulah semangatku. Indonesia Jaya, negaraku tercinta. Berkibarlah bendera negeriku. Berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jilmariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera di negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia tangan budi bahasamu. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jilmariku ini menuliskan karismamu. Menuliskan
Merdeka! Merdeka. Terima kasih adik Pelosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, upacara kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia telah selesai. Kini kita akan masuk dalam ibadah syukur HUT RI yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Mariani Sarniam, STH. Mangga. Hari ini, Selasa 17 Agustus 2021, segenap bagian bangsa merayakan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Perayaan kemerdekaan seharusnya bukan hanya berisi peringatan tentang kisah silam perjuangan melawan penjajah, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama sejauh mana kita sudah mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan bagi bangsa kita. Untuk itu, marilah kita bersama beribadah dengan penuh syukur dan membuka hati bagi firman Tuhan, agar kita dapat menghayati panggilan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita memulai ibadah kita ini dengan menyanyikan lagu PKJ 7 bait 1 dan 2, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita memasuki Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia ialah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Kita mari menaikkan doa syukur dan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kemerdekaan bangsa kami adalah anugerah besar yang telah kami terima. Sebagai bangsa yang menikmati kebebasan dan dapat berkarya, mewujudkan harapan dan cita-cita kami. Saat ini kami pun diingatkan kembali akan tanah air Indonesia yang merupakan negeri berlimpah kekayaan alam, bahkan potensi sumber daya manusia yang unggul pun Tuhan karuniakan.
Betapa kami bersyukur sebab dengan itu semua kesempatan terbuka begitu luas bagi kami untuk mengisi kemerdekaan ini. Syukur kepada Tuhan. Namun demikian saat ini kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami belum menggunakan setiap kesempatan dengan baik untuk berkarya mengisi kemerdekaan. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Ampuni kami yang masih dikuasai oleh ambisi dan kepentingan pribadi, sehingga melupakan jati diri kami sebagai anak bangsa yang harus melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Kita akan menyanyi Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasihiku. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan bacaan yang kita harus persiapkan yaitu Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Apabila kita sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, tak terasa 76 tahun kami menikmati kemerdekaan yang merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga mereka. Dan saat ini ya Tuhan, dalam segala keberadaan kami juga ingin mengingat cinta kasih Tuhan yang sudah berkarya memberikan kemerdekaan dengan berbagai cara bagi bangsa kami dan kami sebagai generasi penerus ikut menikmatinya. Kami ingin dalam perayaan yang kami lakukan sesederhana apapun itu dan walaupun dilakukan secara virtual, kami tetap dapat menghayati cinta kasih Tuhan bahkan melalui firman yang akan kami dengar bersama. Kiranya mengingatkan kami ya Tuhan, segala sesuatu yang harus kami lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini, supaya hari-hari dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi sebagai bagian dari bangsa ini kami juga ikut berkontribusi mengisi kemerdekaan melalui karya terbaik kami. Kuasa Roh Kudus kiranya memampukan kami memahami firman-Mu. Kuasa Roh Kudus juga memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengar pembacaan Alkitab kita dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyinya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan.
Jadi sekarang, hei kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan telah kita dengar bersama. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, merdeka. Merdeka, merdeka. Ya, Merdeka. kita ya 76 tahun tidak terasa. Bagaimana Bapak Ibu di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, adakah sukacita? Pasti ada ya, walaupun masih pandemi sehingga terbatas untuk berkumpul. Yang biasanya ada lomba panjat pinang, ada ya anak-anak makan kerupuk, balap kelereng dan lain sebagainya, mungkin untuk sementara waktu harus ditangguhkan dulu ya. Untuk tema pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengisi kemerdekaan adalah panggilan kita. Ada berbagai perayaan yang biasanya dilakukan. Saya nggak tahu Bapak Ibu kalau perayaan HUT RI biasanya lomba apa? Arwinas juga ya biasanya mengadakan ya setiap tahun gitu ya. Cuma sudah dua tahun ini harus prihatin kita ya, nggak bisa merayakannya ya dengan berkerumun maksudnya ya. Biasanya ada lomba-lomba gitu ya. Tapi tahun ini dalam suasana keprihatinan ya kita bisa menyaksikan dari berita-berita saja ya, ada panjat pinang, makan kerupuk ya, seru biasanya ya, balap karung, tarik tambang dan lain sebagainya ya. Itu gambaran kesukacitaan gitu ya, bagaimana mengungkapkan sebagai bagian dari bangsa ini kita ikut merasakan kegembiraan. Dan tadi juga kita semua patut berterima kasih ya, Velosa tadi sudah menyanyikan lagu gitu ya dengan suara yang luar biasa ya, menumbuhkan dan mengingatkan jiwa nasionalisme kita ya. Memang dari mulai anak-anak harus terus ditumbuhkan ya, apalagi jauh dari generasi yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang aktivis mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini ya, UI harusnya ya, bernama So Hok Gi. Dia sangat menentang kediktatoran pada saat itu. Dia lahir di Jakarta 17 Desember 42 dan meninggal 16 Desember 69 saat mendaki Gunung Semeru. Dia mengatakan bahwa kemerdekaan merupakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi juga merupakan sebuah gedung kosong. Jadi dia mengatakan kemerdekaan itu seperti gedung kosong karena sesudah merdeka itu kan kita harus memulai dari nol. Seperti gedung kosong ini mau kita apakan nanti. Ya. Dan menjadi petugas
menjadi tugas pendukung-pendukungnya termasuk kita untuk mengisi kemerdekaan itu. Diisi dengan apakah kemerdekaan yang Sohokgi mengibaratkan seperti gedung kosong tadi. Mengisi kemerdekaan adalah upaya yang terus-menerus harus dilakukan oleh segenap elemen bangsa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi dalam mengisi kemerdekaan itu tidak akan pernah ada kata berhenti. Yang bidang kesehatan memajukan, apalagi di tengah situasi pandemi COVID ya, melakukan pelayanan yang terbaik. Pendidikan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, mengajari anak-anak yang karyawan sesuai dengan bidangnya bertugas dengan baik, bekerja dengan baik. Itu artinya berkontribusi untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan bidangnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat mengisi kemerdekaan kadang dilakukan dengan cara yang salah. Ya, dalam rangka mengisi gedung yang kosong tadi seenaknya. Ya. Dengan cara yang salah menghalalkan segala cara sehingga ada yang cedera, ya. Bukannya tertata rapih, ruang yang kosong itu malah jadi berantakan. Sehingga banyak waktu dan sumber daya manusia terbuang dengan sia-sia. Ya, karena apa? Karena ketika merdeka justru kita saling menggigit. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kenapa ketika Indonesia dijajah bisa kompak semua elemen bagian bangsa itu. Misalnya nggak peduli tuh ya Islam, Kristen, Hindu, Buddha bersatu. Wong Java, wong Celebes gitu ya, bersatu semuanya. Nggak peduli etisnya apa, agamanya apa. Karena punya kepentingan yang sama, yaitu apa? Mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Tapi mengapa ketika merdeka justru kita jadi melihat, oh kamu berbeda sama saya ya? Nah, kita cari kesalahan orang lain. Oh, saya begini, saya berhak menekan kamu. Jadi ribut intern yang tadinya ada ancaman dari luar, kompak dari sini. Nggak memperhatikan, tidak lagi melihat bahwa perbedaan itu sebagai sesuatu yang menghalangi, tetapi yuk kita sama-sama, kita punya PR yang sama, mengusir penjajah. Tetapi begitu penjajahnya terusir, kenapa jadi gontok-gontokan di dalam? Ini yang terjadi. Jadi seperti ruangan tadi kalau kata Sohokgi, seperti gedung yang jadinya berantakan, yang harusnya ditata rapih gitu ya. Akhirnya kita ribut terus-menerus. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk merefleksikan kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya berupa euforia yang sia-sia. Kesenangan boleh, merayakan Indonesia ya boleh-boleh saja gitu. Tetapi kemudian apa dampaknya? Habis senang berantem, habis senang ribut, habis senang tawuran, habis senang saling menyerang, saling sikut satu dengan yang lain. Nah, itu yang tidak boleh terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam terang firman Tuhan, melalui bacaan tadi, itu terkandung 3 pesan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, pesannya adalah bahwa hidup bukan semata-mata mencari keuntungan. Itu ada di ayat yang ke-13. Jadi, Yakobus pada saat itu melihat bahwa pedagang kaya, ya, mereka ketika melakukan perjalanan dari kota ini ke kota sana dan lain sebagainya, yang ada di kepala mereka adalah bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kadang-kadang tidak memperhatikan apakah cara yang dilakukan itu benar atau tidak, melukai orang lain atau tidak, merugikan orang lain atau tidak. Itu yang diamati dan dikritisi oleh Yakobus. Kemudian yang pesan pertama, yang keduanya adalah bahwa setiap orang memiliki peran sosial di tengah masyarakat dan menjadikan hidupnya berguna bagi orang lain.
Nah, mereka-mereka ini, para pedagang kaya, saudagar kaya ini, mereka semata-mata mencari untung, tidak memperhatikan bagaimana kehidupan orang-orang di sekitarnya, apakah susah atau tidak. Bagi mereka yang penting kan hidup saya untuk saya. Nah, itu yang kemudian dikritisi oleh Yakobus. Kemudian pesan yang kedua, bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Jadi setiap orang seharusnya memikirkan dan melakukan kehendak Tuhan, serta menyerahkan rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi jangan menyombongkan diri, ya, seolah-olah bisa melakukan segalanya, gitu ya. Kalau di dalam pembacaan Alkitab kita tadi dikemukakan bahwa seharusnya kalau orang itu memiliki kerendahan hati, mengatakan jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi selalu dikaitkan jika Tuhan menghendakinya. Jadi tidak dengan memaksakan kehendak Tuhan. Nah, yang disoroti orang-orang oleh Yakobus pada saat itu adalah mereka merasa dapat mendahului kehendak Tuhan. Ya, itu nampak di ayat yang ke-16. Karena apa? Karena mereka memegahkan diri dalam kesombongannya, dalam semua kemegahan yang ada pada mereka, dan itu salah menurut Yakobus. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, kita yang seharusnya tunduk pada kehendak Tuhan. Ya, jika Tuhan menghendakinya, saya akan melakukan ini dan melakukan itu. Karena apa? Karena manusia itu hidupnya sesaat saja, ya, seperti uap, punya berbagai kekayaan juga. Kalau mati tetap ditinggal, nggak akan dibawa, itu ya. Apa yang harus disombongkan? Kemudian pesan ketiganya, berbuat baiklah selama kita mampu melakukannya. Ya, kalau tidak berbuat baik maka berdosa. Ayat 17 itu. Ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, egoisme dalam masyarakat itu bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama. Bisa saling memangsa, saling menggigit, saling sikut kiri kanan. Ya, orang kalau semata-mata pedagang kaya itu pada zaman Yakobus mengejar keuntungan, tidak peduli dengan cara yang dilakukan, sikut kiri, sikut kanan, gitu ya. Mencubit orang lain, melukai orang lain, yang penting saya untung. Dan itu yang dikritisi oleh Yakobus, jangan seperti itu. Ya. Begitu pula dalam kehidupan masyarakat saat ini, kalau orang hanya mementingkan dirinya sendiri, ya akan saling menggigit, saling memangsa. Nah, dalam kehidupan bersama harus saling menopang, saling peduli, rela, dan mau berbagi. Ya, jadi pada saat itu orang-orang hanya mementingkan dirinya sendiri, padahal dari sisi kemampuan mereka kaya kok, mampu untuk menolong sesamanya, menolong orang lain, tetapi ya itu yang tidak mereka lakukan. Ya. Padahal kalau seseorang itu tahu apa yang harus dilakukannya, yaitu berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, itu berdosa. Ya. Yakobus saat itu melihat bahwa orang-orang yang seharusnya bisa mengulurkan tangannya, itu justru mereka menarik tangannya. Yang seharusnya membantu justru tidak membantu. Ya. Menutup mata terhadap keadaan sesama di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di kemerdekaan Indonesia yang kita peringati ke-76 tahun ini, ada satu pertanyaan refleksi untuk kita. Sejauh mana kita sudah berkontribusi mengisi kemerdekaan? Sudah belum kita berkontribusi mengisi kemerdekaan?
Mungkin kita mengatakan, ada saya mah ibu rumah tangga biasa. Kontribusinya apa ya? Ada ibu-ibu. Ya, jangan kecil hati. Justru masa depan bangsa ini juga salah satunya bergantung pada ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu mendidik anak-anak sehingga anak-anak menjadi generasi penerus yang baik, yang jujur, ya, punya iman yang kuat gitu ya, punya akhlak yang baik, sehingga hasil didikan kita kepada anak-anak ketika anak-anak kita menjadi orang, menjadi pejabat, menjadi apapun, dia akan memiliki sikap takut akan Tuhan dan tidak akan menyalahgunakan wewenangnya, kapasitasnya. Dia akan bekerja dengan lurus, dengan jujur. Itu kontribusi loh bagi bangsa. Seringkali kita mengatakan, saya mah ibu rumah tangga aja, paling cuma masak di dapur. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Kayaknya namanya kontribusi itu besar banget ya gitu. Tidak, ibu-ibu coba kalau dalam kehidupan setiap keluarga, ya ibu-ibu itu mendidik anak-anaknya dengan baik. Akan seperti apa bangsa ini? Bangsa ini akan memiliki para pejabat yang jujur, bersih, anggota dewan yang lurus, tidak menyalahgunakan wewenang. Bukankah itu yang kita harapkan dari bangsa ini? Nah, para pahlawan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan Indonesia. Kita nggak sampai segitunya, gitu loh. Ya, mereka tuh bukan hanya nahan lapar dan haus, bukan hanya mereka ke hutan-hutan, ya, bukan hanya mereka harus pindah dari rumah ke hutan bersembunyi supaya bisa menyelamatkan nyawanya. Ya, kita nggak sampai seperti itu. Belum lagi yang di Lubang Buaya ya, satu sumur itu berapa orang di situ. Kita nggak sampai segitunya. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Sangat disayangkan ya kalau dalam mengisi kemerdekaan orang masih hidupnya, cara berpikirnya terkotak-kotak. Oh, saya berbeda sama kamu, oleh karena itu saya, kamu. Gitu ya. Itu harus ada yang dirubah cara berpikirnya. Nah, bangsa Indonesia itu terkenal sebagai bangsa yang agamis katanya ya, yang bertuhan. Bahkan di Pancasila tadi sudah dibaca berketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Namun mengapa dalam kehidupan sehari-hari ya, tindak kriminal, korupsi, diskriminasi, ketidakadilan, ya, tindak kekerasan masih sering terjadi. Kalau dibilang bangsa Indonesia bukan bangsa agamis, marah. Ya. Tetapi kalau agamis, kenapa tingkat kriminalnya tinggi? Kalau agamis, kenapa bisa melakukan tindakan diskriminasi, bisa menekan pihak lain? Kalau diskriminasi, kenapa ya kita mengaku sebagai bangsa yang agamis, Pancasilais? Itu ya, masih terjadi pengerusakan, penyegelan di mana-mana dan lain sebagainya, seolah-olah punya hak. Pihak tertentu bisa menghakimi pihak yang lain. Gitu ya, seolah-olah pihak yang satu merasa punya kuasa, punya wewenang untuk merendahkan yang lain. Ya, bersikap seenaknya, itu yang menjadi perenungan bagi kita sekalian. Dan juga masih banyak orang yang mengedepankan ambisi, ya, bertindak sewenang-wenang, bahkan menodai keyakinannya hanya demi kepentingan pribadi atau mengejar hal-hal yang semu, yang duniawi tanpa memikirkan orang lain. Misalnya ada bantuan, ya, bantuan dari pemerintahnya besar, menggelontor, makin ke bawah makin kecil, sampai bawah cuma tetesan doang gitu ya. Dari sononya menggelontor, kucuk, di tengahnya cek, sampai ke bawahnya tes. Makin sedikit, kemana itu menguapnya? Itu kan masih banyak tindakan seperti itu. Katanya agamis, gitu ya.
orang yang beragama. Tetapi kenapa masih banyak rakyat yang dirugikan, gitu ya? Masih banyak penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan lain sebagainya. Hanya mengejar yang duniawi, lupa bahwa satu saat akan ditinggalkan kok semuanya yang kita punya itu, gitu ya. Nah, hari ini kita diingatkan, mari kita meneguhkan komitmen iman kita, selalu melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan menghendakinya, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu untuk kebaikan bersama. Ya. Karena kita menumbuhkan sikap peduli dan melaksanakan peran sosial kita untuk mengisi kemerdekaan. Jadi bagaimana kita ambil bagian, bukan melulu memperhatikan keluarga kita, persekutuan kita, tapi bagaimana lingkungan di sekitar kita. Kita teguhkan komitmen kebangsaan kita, ya, bahwa kita ini satu bangsa, kita ini satu tanah air, kita ini satu bahasa. Maka tanggalkanlah kepentingan pribadi yang menghalalkan segala cara, singkirkan itu. Apalagi kalau diajak orang lain untuk ikut-ikutan salah ya, salah yang berjamaah. Supaya apa? Ya kalaupun di penjara enaklah nggak sendirian, rame-rame. Jangan seperti itu. Walaupun sendirian, kalau namanya untuk kebenaran jalan terus. Untuk kehidupan bangsa ini jalan terus. Gitu ya. Kemudian yang kedua, gunakan kebebasan dan kemerdekaan untuk berkarya. Ya, Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Galatia, jangan menggunakan kebebasan untuk berbuat dosa, tetapi untuk berkarya, menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan dengan sesama. Karena apa? Karena manusia itu kan makhluk sosial. Kita kalau ada kesulitan, kesusahan, siapa yang menolong kita? Orang lain, tetangga kita. Kalau tetangga punya kesulitan, siapa yang menolong? Kita. Jadi itu kontribusi kita dengan kehidupan di sekitar kita. Ada banyak hal ya yang bisa kita perjuangkan bersama dan bisa diperjuangkan kalau kondisi kita merdeka. Saat ini kita sudah merdeka. Bagaimana kita memperjuangkannya bersama-sama, ya, mengisi kemerdekaan sebagai bagian dari persekutuan GKP Immanuel Karawang. Kita mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Melakukan pembinaan kepada umat sehingga kalau umat perilakunya baik, di tempat pekerjaan akan baik, gitu ya, di lingkungan akan baik. Siapa sih ini? Anggota jemaat GKP Immanuel Karawang, baik ya dia. Nah itu kan. Siapa ini? Orangnya nggak pernah mau diajak miring kiri kanan, nggak mau. Dia maunya lurus. Siapa sih ini? Anggota jemaat GKP Immanuel Karawang, orang Kristen. Nah itu berarti kan sudah berkontribusi. Banyak yang bisa kita lakukan. Persoalannya tadi seperti yang disampaikan oleh Sohoki, ya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Bagaimana bangsa ini seperti gedung kosong yang pada awal merdeka kita isi. Ya, semua bagian, mau suku, etnis, dari apapun golongannya berkontribusi dan erat bersatu bahwa kita ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tiap tahun kemerdekaannya kita peringati dan kiranya itu tidak akan menjadikan sebagai hal yang rutinitas, seremoni belaka, tetapi tiap tahun kita disegarkan, tiap tahun kita diingatkan untuk berkontribusi, untuk berkarya dalam kehidupan kita bersama sebagai bangsa yang merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini, walaupun secara sederhana ya Tuhan, bahkan secara virtual, kami dapat mensyukuri anugerah kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebagai bagian dari bangsa ini, kami berterima kasih ya Tuhan, kiranya kami dapat mengisi kemerdekaan melalui karya terbaik kami ya Bapa. Dan pada saat kami mengisi kemerdekaan, ketika kami menghayati bahwa ini merupakan panggilan kami, maka kami akan melakukannya terus-menerus secara berkala selagi kami hidup. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka dalam keadaan tak berdaya karena sakit yang dideritanya. Kami berdoa untuk Bapak Sunarta Slamet yang dirawat di Rumah Sakit Bayukarta, untuk anak Lionel Sabajan, demikian juga untuk anak Ezekia yang dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Kami berdoa juga untuk yang dirawat di Rumah Sakit Dewi Sri, Ibu Olivia Pakpahan, dan Saudari Sevanya dari wilayah 2. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Termasuk bagi Dr. Erik Suhendra yang dirawat di Rumah Sakit Cipto. Biarlah saudara-saudara kami merasakan pemulihan kesehatan dari Tuhan, karena Tuhan senantiasa berkarya sebagai tabib yang ajaib dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang dirawat di rumah, yaitu Ibu Esther Marsani, Ibu Maya Sihombing, Bapak Kim Yang, Bapak Tony Aritonang, Ibu Kun Mariatin, Ibu Muriah, Bapak Nur Sahid, orang tua dari Ibu Grace, Ibu Susi Marlina, Bapak Ruswan dan keluarga, Ibu Revi Sitorus, Saudara Kaleb Tarigan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan yang senantiasa memulihkan dan menjamah mereka. Kami juga berduka cita ya Tuhan, karena istri dari Pendeta Emeritus Kelana Noron sudah dipanggil oleh Tuhan di Rumah Sakit Bayukarta dan sudah dimakamkan kemarin di Jatiranggon. Kiranya Pak Pendeta Kelana yang kehilangan istri terkasih yaitu Bu Herlin Pri Agustina Baidan, bersama dengan 3 orang anak, Tuhan akan kuatkan mereka ya Tuhan. Tuhan akan senantiasa memampukan mereka untuk bangkit dari kesedihannya, tetap menjalani hari esok, hari ke depan dengan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini tepat berulang tahun bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Untuk Ibu Agustina Boru Manalu,
Bapak Suyamto, Bapak Adimas Mahardika. Kiranya dengan pertambahan usia bertepatan dengan HUT RI akan semakin menumbuhkan syukur dan sukacita mereka. Kami berdoa untuk Saudara Eko dengan Saudari Putri yang akan melangsungkan pemberkatan nikah Sabtu 28 Agustus mendatang. Kiranya segala persiapan yang dilakukan pada saatnya bisa berjalan baik dan lancar. Kedua belah pihak keluarga yang mendukung pernikahan putra-putri mereka juga bisa dengan sukacita menyambut harapan baru dengan bersatunya orang-orang yang mereka cintai mengarungi bahtera rumah tangga. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan pelayanan ya Tuhan di jemaat kami yang dilakukan secara virtual, kiranya Tuhan juga memberkati, bahkan kiranya Tuhan akan menjawab kerinduan kami ya Tuhan untuk mengadakan kebaktian secara onsite kembali. Kami yakin bahwa Tuhan hadir dalam setiap pergumulan pelayanan kami, pergumulan setiap keluarga-keluarga karena dampak pandemi COVID, pergumulan anak-anak kami yang juga mengalami kebosanan ya Tuhan karena harus belajar terus-menerus dari rumah. Tuhan juga akan menjawab harapan ibu-ibu dan para orang tua yang setiap saat mendampingi anak-anak mereka dengan penuh kesabaran saat harus belajar secara daring di rumah. Biarlah kerinduan kami semua terjawab ya Tuhan, karena kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Pembangunan yang masih terus berlangsung, kiranya Tuhan juga berkarya. Sehingga anak-anak kami yang satu saat ketika dimulai kembali sekolah minggu secara onsite ya Tuhan, anak-anak kami memiliki ruang sekolah minggu yang nyaman, sehingga proses pengajaran iman, pembinaan iman bisa dilakukan dengan penuh sukacita. Tuhan juga ingatkan setiap anggota jemaat ya Tuhan untuk ambil bagian, mendukung dengan doa, dengan segala kemampuan, dengan dana yang mereka miliki supaya pembangunan ini bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah daerah di Karawang ini yang saat ini gencar melakukan vaksinasi untuk masyarakat. Kiranya yang belum mengikuti vaksinasi boleh ambil bagian ya Tuhan, dan dimudahkan segala sesuatunya sehingga harapan kami bersama kami dapat mengatasi pandemi COVID ini dan kemudian kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala sebagaimana dambaan kami dapat terwujud. Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah di negara kami dalam mengupayakan untuk terus memelihara negara kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Biarlah semangat dan jiwa nasionalisme kiranya terus ada dalam diri setiap warga masyarakat, para pejabat, dan pemerintah di negara kami, sehingga kehidupan bangsa kami akan tetap terpelihara, karena kesatuannya juga terpelihara. Inilah seluruh harap dan doa kami ya Tuhan, yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan sebagai satu wujud syukur kita kepada Allah yang setia, menyertai dan memberkati hidup kita. Sebelum persembahan dilakukan, dengarlah firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita pada saat ini dalam Mazmur 54, ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan yang sudah dihimpun dapat ditransfer ke rekening gereja atau dihimpun melalui penatua dan pengurus wilayah masing-masing. Sambil persembahan dilakukan, jemaat menyanyikan lagu Selalu Bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Inilah persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan. Kiranya dapat dipergunakan untuk melanjutkan karya bersama dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita kembali pada jalan perjuangan masing-masing dalam mengisi kemerdekaan bangsa dengan senantiasa melakukan apa yang telah Tuhan firmankan pada hari ini, yakni mengisi kemerdekaan adalah panggilan kita. Kita memuji nama Tuhan, Indonesia tanah airku. Sawah ladang pun lautnya kaya dan permai, jaya makmur dan sentosa seluruh rakyatnya. Pada Dikau ya Tuhan ku panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh berkatilah negeriku Indonesia.
Jasamu pahlawan bangsa, ku kenang terus. Karena kau telah memberikan jiwa ragamu, agar bangsa dan negeriku aman dan tentram. Ada di Kau ya Tuhanku, ku panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh, berkatilah negeriku Indonesia. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, upacara dan kebaktian peringatan kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Ana yang sudah melayani, dan terima kasih juga kepada seluruh anggota jemaat yang sudah ikut bergabung. Kiranya Tuhan berkati kita. Kita akan bersama-sama menutup dulu dengan doa. Setelah itu kita akan memekikan kemerdekaan dengan penuh semangat dan juga dengan penuh ketegasan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin dan menyertai kami di dalam upacara dan kebaktian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar memberikan kami kemampuan, kekuatan, untuk kami tahu akan kehendak Tuhan di dalam kami menjadi bagian dari bangsa ini untuk dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berikan terus kami semangat, berikan terus kami kemampuan untuk dapat menjalani segala sesuatunya agar kami dapat berkarya dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama memekikan kemerdekaan. Boleh dibuka mikrofonnya biar dengar meriah. Ya. Grace Merdeka ya, hari ini ya. Merdeka pengantin baru, Bang Ridho. Merdeka
merdeka. Merdeka nggak masak ya. Merdeka komandan Merdeka mancing. Merdeka pasal.